Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya, terima kasih sudah hadir. Tadi Pak Muhsin izin ya tidak jadi ikut Iya, Zoom ya. iya Ustaz. Ini tapi saya rekam apa Zoom-nya saya rekam jadi nanti kalau Pak Muhsin apa namanya menyusul ya bisa menyimak hasil rekaman saya hari ini gitu karena saya lihat videonya Pak Muiz sama Pak Muhsin ini kan tidak beda jauh ya. Jadi insya Allah bisa saling melengkapi dan juga masukan-masukan yang saya berikan kepada Pak Muiz itu juga bisa diambil oleh Pak Muhsin ya. Ini mohon maaf ya saya bingung namanya hampir sama juga ya ternyata satu sekolah juga Iya. ya. Saya lihat apa namanya SD-nya yang dipakai di artikel juga sama ya. Ini apakah SD yang dengan tempat kerjanya? Kalau saya kan saya cuma kerja di luar, cuman Hmm. kebetulan orang tua saya, bapak saya Hmm. itu jadi tukang kebun di sana. Hmm. Berarti beda dengan Pak Muhsin. Saya tadi Pak Muhsin menginfokan Beda. kalau Pak Muhsin sama Pak Muhsin ini sama-sama TU di SD berapa tadi? Saya kira di SDN Bayi Pajung Oh, itu tadi bukan ya? bukan. Kalau saya kerja di luar, Ustaz. Tapi kebetulan saya tempat penelitiannya di sana karena juga dekat sama rumah. Kalau Oh, yang untuk Paman Muhsin, mm. yang Paman Muhsin itu beliau memang jadi TU di SDN Pajung 2. Oh gitu. Ya. Berarti memang ini ya apa namanya tempatnya sudah familiar ya. Iya, sudah familiar sekali, Ustaz. Ya, saya Karena memang sudah. kebetulan di sana juga tempat sekolah saya dulu. Oh gitu. Jadi, saya tadi juga Pak Musi memberikan informasi bahwa apa namanya Pak Muis ini keponakannya ya. Iya. 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 Iya, oke. Terima kasih ya infonya. Jadi nanti bisa sambil bersama-sama ya Pak, misalkan di sekolah yang sama, barangkali untuk apa penelitiannya juga bisa barengan. Ya, yang pertama ya Pak Muis ya. Kemarin memang saya belum meng-share ya, memang kebetulan belum saya rekam juga untuk pembahasan terkait pendahuluan, kemudian judul gitu ya di pertemuan hari Sabtu sebelumnya. Nah saya nggak ingat ya, ini Pak Mus juga nggak mengikuti sampai akhir gitu ya, sehingga memang ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dan saya revisi di artikelnya Pak Mus ini tadi. Nah, yang pertama ya memang yang kemarin kita persiapkan untuk artikel itu adalah penelitian pengembangan ya atau R&D. Nah, tetapi ya yang perlu digarisbawahi yang namanya pengembangan itu kan berarti ada produknya. Ya, berarti kalau ada Iya. produknya itu kan ada bendanya ya, ada mungkin medianya atau mungkin dia aplikasi atau apa yang memang ada wujudnya gitu ya. Nah, eh, dari judulnya Pak Muiz dan Pak Muhsin gitu ya di pengembangan ini itu belum ada sesuatu atau produk yang akan dikembangkan gitu ya karena di sini Pak Muiz dan Pak Muhsin menuliskannya adalah pengembangan bahasa Indonesia ya kemudian punyanya Pak Muhsin itu pengembangan mata pelajaran matematika gitu ya. Jadi sebenarnya nggak salah gitu ya kalau misalkan mau ngambil mata pelajaran matematika atau mau ngambil pelajaran bahasa Indonesia itu nggak ada yang salah gitu ya Pak Muis ya. Tetapi memang karena ini Iya. pengembangan itu yang dikembangkan ada produknya, nah berarti yang harus dibuat itu adalah pengembangan produk dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu apa yang bisa dibuat, nah gitu. Nah, sebelum masuk ke situ ya barangkali Pak Muiz bisa menceritakan ke saya terkait dengan studi pendahuluan yang sudah dilakukan itu seperti apa hasil dari wawancara guru kelas atau guru mata pelajaran bahasa Indonesia-nya. Kalau saya sih sudah wawancara dengan beberapa guru. Kan kebetulan saya juga kalau libur kerja kan saya libur kerjanya itu hari Jumat Ustaz. Jadi saya sering main ke sana, main ke sekolah gitu. Sering Mm-mm. bertemu dengan para guru gitu. Mm-mm. Nah, saya melihat itu interaksi antara guru dengan murid di sana kebanyakan menggunakan bahasa daerah, tepatnya bahasa Madura, begitu Mm-mm. Ustaz.
Oke. Jadi saya sangat tertarik untuk membuat artikel ini tentang penelitian ini begitu Ustaz. Oke. Kemarin sudah sempat wawancara mendalam dengan apa wali kelasnya atau guru bahasa Indonesia ini belum? Maksudnya misalkan kayak pembelajaran Kalau seperti apa gitu? ya saya juga sudah, tapi Hmm? kebanyakan untuk anak-anak di sini itu kalau gimana ya Ustaz, karena bahasa daerah di sini itu sudah melekat sekali begitu. Hmm. Jadi anak-anak itu kalau untuk jika gurunya itu menggunakan bahasa Indonesia untuk menerangkan, kebanyakan anak-anak itu tidak langsung paham begitu. Oh ya, berarti mereka itu lebih paham menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia gitu ya? Iya, jika jika harus full bahasa Indonesia itu mereka tidak langsung paham Ustaz. Oh, Begitu. meskipun dia kelas berapa itu? Ini kan belum ada kelasnya ya. Saya itu kelas 3. Saya wawancara dengan wali kelas kelas 3. Ini saya tambahkan ya di siswa kelas 3. Berarti siswa kelas 3 itu kalau misalkan ngobrol dengan gurunya, dengan temannya, semua menggunakan bahasa daerah ya. Iya. Hmm. Kalau bahasa Indonesia kalau kalau yang kayak iya atau tidak begitu. Kalau untuk bahasa yang untuk Saya sehari-hari itu kebanyakan gitu. bahasa Madura. Oke, itu dari segi komunikasi secara lisan atau secara tertulis juga. Maksudnya kalau di misalkan dia Kalau menggunakan buku, ya bukunya berbahasa Indonesia ya. iya, kalau Hmm. untuk tertulis mereka Hmm. pakai bahasa Indonesia, tapi untuk lisan Hmm. mereka kebanyakan pakai bahasa daerah. Oke, berarti bisa menuliskan bahasa Indonesia aja, tapi kalau lisannya itu menggunakan bahasa daerah gitu ya. Bisa, karena mungkin Hmm. Hmm. dari pertama itu ada karena pertama kan dari lingkungan tempat Hmm. hidup begitu kan. Hmm. Terus nanti pas masuk masuk pertama kelas 1 SD itu kan masih Hmm. kebanyakan lingkungannya itu pakai bahasa Madura. Jadi mungkin Hmm. mereka itu sudah tertanam gitu. Jadi sejak kelas 1 terbiasa menggunakan bahasa Madura berarti ya. Sehingga bahasa Ya, Indonesianya betul. kurang. Oke. Nah, kalau yang dipermasalahkan itu adalah apa komunikasi secara lisan gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa disambungkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, cuman yang dikembangkan ini apa? Ini harus ada sesuatu yang dikembangkan di sini. Karena saya kasih titik-titik dulu. Nah, misalkan nih Pak Muis misalkan tahu kalau misalkan oh ternyata anak-anak itu kalau nulis itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan berbicara itu menggunakan bahasa Madura gitu ya. Mungkin juga ketika gurunya menjelaskan menggunakan full bahasa Indonesia, nah itu akan kesulitan juga ya memahami apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Nah, kira-kira kalau seperti itu ya menurut Pak Muis alat bantu apa yang bisa membantu siswa itu untuk apa bisa belajar bahasa Indonesia ketika berbicara. Kalau misalkan tadi kan kalau membaca kan bisa oh ketika menggunakan buku bahasa Indonesia mereka bisa memahami bacaan bahasa Indonesia karena kan dibaca ya dibaca itu lebih kalau misalkan kelewat itu masih bisa diulangi sendiri bacanya tapi kalau misalkan berbicara itu kan ketika orang berbicara sudah kelewat ya sudah kelewat kan gitu sehingga dia bisa tidak paham. Nah kira-kira kalau dari Pak Mu'i sendiri apa yang harus ada yang dibuat gitu ya agar siswa itu bisa lancar berbicara bahasa Indonesia. Kalau saya sih Hmm? ada pemikiran untuk membuat seperti drama pendek Ustadz yang menggunakan Hmm? bahasa Indonesia. Oh, oke, drama Kan pendek. kalau seperti Hmm? drama pendek itu kan kebanyakan kita kan ngobrol, ada lawan bicara begitu Hmm? Ustadz. Oke, berarti siswanya Secara tidak nanti langsung kan nanti anak-anak hmm, juga belajar menghafal ngomong. tentang teks yang saya tulis Hmm? gitu. Oke, berarti yang mau Mudah-mudahan itu dikembangkan bisa itu menjadi teksnya kebiasaan. ya. Yang mau dijadikan Ya, alat bantu itu teks dramanya teks berbahasa drama. berbahasa Indonesia agar nanti siswanya itu bisa berbicara secara utuh menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Iya, betul Ustadz. Hmm. Nah, berarti nanti kalau misalkan yang dikembangkan adalah teksnya, berarti nanti untuk prakteknya itu
em, apa praktek drama ya, bukan bukan hanya bicaranya saja gitu. Kalau drama kan maksudnya ada ya berbicara, ada gesturnya dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya bicara ngobrol gitu aja ya. Karena kalau menurut saya, kalau Hmm? hanya untuk berbicara, kita juga tidak tahu ekspresi. Kebanyakan orang kalau berbicara Betul. itu kan cuman berbicara saja, begitu Mm-mm. saja. Kalau drama kan kita juga bisa mengetahui Hmm? gimmick dari lawan bicara kita itu gimana, ekspresi Mm-mm. lawan bicara kita itu gimana. Oke, nah kira-kira kalau misalkan teks drama yang akan dikembangkan Pak Muiz juga di berbahasa Indonesia gitu, kira-kira menurut Pak Muiz perlu nggak teksnya tadi dalam dua bahasa gitu? Artinya mereka juga tahu gitu ya, oh, bahasa Indonesianya teksnya seperti ini, kemudian teks bahasa Maduranya seperti ini, itu perlu nggak menurut Pak Muiz? Apakah memang hanya dibuat bahasa Indonesia saja gitu? Karena kalau tadi misalkan di bagian drama itu ada semacam gestur, kemudian mimik wajah gitu ya, itu kan anaknya perlu tahu ini maksud dari apa kalimatnya ini apa gitu, sehingga dia bisa berekspresi. Nah, kalau misalkan di situ dari teksnya full bahasa Indonesia itu kemudian dia tidak paham apa artinya itu, maka nanti dia juga tidak akan maksimal dalam apa bermain dramanya gitu karena ya nggak tahu maknanya gitu. Ya. Mm-mm. Nah, menurut saya ini begini, Ustaz. Mm-mm. Kan kebanyakan di sini itu untuk kehidupan sehari-hari itu Mm-mm. memakai bahasa Madura. Mm-mm. Jadi menurut saya untuk dramanya itu eh, untuk bahasa Indonesia itu bisa maksimal. Cuman ada beberapa kata yang mungkin anak-anak itu tidak paham bisa digarisbawahi dan dikasih keterangan dengan memakai bahasa Madura. Oke. Ya, kalau dari saya ya misalkan memang tujuannya tadi untuk membiasakan mereka gitu ya untuk berbahasa Indonesia, eh, otomatis kan nanti drama yang mau diangkat juga dramanya drama kehidupan sehari-hari ya sehingga biar cocok gitu ya misalkan dengan kegiatan mereka di sana gitu. Nah, kalau saya Iya, misalkan mau dikembangkan teks dramanya ya, dikembangkan teks drama yang eh, dua bahasa gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Jadi kayak kayak kalau lihat film itu kan ada subtitlenya gitu ya biasanya ya. Nah, itu seperti itu iya, gitu sehingga nanti ketika dia itu apa kalau mau bermain drama kan otomatis juga harus mempelajari dulu yang pertama teksnya gitu ya. Kemudian juga pasti mereka butuh latihan ya. Kemudian mereka juga nanti menghafal juga gitu ya. Dan mereka juga butuh untuk iya, berekspresi gitu. Sehingga eh, untuk memenuhi poin-poin itu tadi ya saya rasa teksnya ya kalau bisa dua bahasa saja gitu. Karena nanti mereka kita pengennya mereka bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi mereka juga paham maknanya gitu. Nah kalau misalkan nanti hanya diberikan bahasa Indonesianya saja gitu. Otomatis kan mereka belum tentu itu paham dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Nah, otomatis kan mereka juga pasti akan berekspresinya kan juga akan lebih susah itu. Jadi kalau bayangan saya iya, yang dikembangkan itu teksnya ya teks dua bahasa gitu, bahasa Indonesia dan bahasa Madura gitu dengan temanya itu kegiatan sehari-hari siswa di sana. Nah, kalau bisa nanti hmm, untuk kegiatan yang diangkat dalam drama itu ya memang benar-benar apa ya kegiatan yang mungkin sehari-hari mereka lakukan gitu ya, tetapi eh, mungkin di luar Madura itu nggak ada gitu. Jadi misalkan apa yang sekiranya pembahasannya ketika mereka ngobrol untuk anak kelas 3 SD, kemudian mungkin ada adat atau budaya apa yang sering mereka lakukan gitu ya. Misalkan untuk ketika porak-poraknya waktu Idul Fitri gitu ya. Barangkali Idul Fitri di hmm, sana dengan Idul Fitri di Surabaya itu kan berbeda gitu. Budayanya apa itu kan berbeda. Nah, nanti dari situ ada sesuatu budaya yang diangkat juga gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya itu ada temanya gitu lah. Itu kalau kalau ada di saya seperti itu. Kalau Pak Muiz gimana? Kalau misalkan dikasih tema gitu. Kalau untuk tema mungkin seperti ada acara-acara Mm-mm. kayak Maulid Nabi, ya Mm-mm. juga hari raya gitu. Karena Mm-mm. kalau bicara tentang budaya di Madura ini juga sangat banyak Ustaz. Dan tentunya Mm-mm. per daerah di Madura ini beda-beda untuk Beda-beda. budayanya. Mm. Kalau ini berarti di Sumeneb ya, Pak Muiz ya? Kalau saya di Bangkalan Oh di Ustaz. Bangkalan, oh di Bangkalan, oke. Iya. Oke, berarti nanti ini saya sementara saya tulis dulu karena kalau mau nanti kayaknya di sana kayak Idul Fitri ya, lama liburnya.
Kalau misalkan seperti ini pengembangan teks drama dua bahasa, dua bahasa, hmm, hmm, dalam kegiatan eh, nah, ini sementara mungkin seperti ini dulu aja Pak Muiz ya untuk judulnya ya. Jadi bisa di pengembangan teks drama dua bahasa ya, bahasa Madura dan bahasa Indonesia untuk siswa kelas 3 di di SDN Bayi Tanjung 2. Bajung dulu. Nah, gini ya, kelas 3 SDN itu aja. Nah, nanti kalau misalkan sudah menemukan itu, misalkan Pak Muiz mau mengangkat tadi misalkan di kegiatan Maulid Nabi, ya atau mungkin nanti kegiatan Hmm. Idul Fitri atau kegiatan yang lain yang sekiranya ada budaya di daerah situ ya, mungkin berbeda dengan daerah lainnya, nah itu nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi ini sementara bisa saya tuliskan seperti ini dulu. Nanti kalau sudah menemukan, oh apa yang mau diangkat itu kegiatan Maulid Nabinya misalkan, nanti bisa ditambahkan di sini. Atau misalkan yang mau ditambahkan adalah kegiatan Idul Fitri. Nah, jadi atau budayanya yang disebutkan juga bisa gitu. Jadi misalkan apa biasanya nama budayanya kalau apa namanya kalau pas Maulid Nabi itu atau nama kegiatannya Itu apa? kayak Mm-mm. kumpul-kumpul terus kayak ada makhluk kiam gitu, terus ada yang rebutan buah-buahan, ada yang rebutan uang juga, begitu Hmm, Ustaz. namanya apa? Penyebutannya kalau di sana apa biasanya? Kalau untuk bahasa Indonesianya saya Oh, biasanya pakai bahasa Madura ya. sebenarnya anu sih Ustaz, ya, saya itu kayak melihat anak-anak untuk minat kepada bahasa Indonesia itu seperti sangat kurang sekali. Mm-mm. Karena gimana ya? Kalau kita kan hidup di desa begitu Mm-mm. saja. Jadi kalau ada anak yang pakai bahasa Indonesia, otomatis itu kayak Aneh ya. diledekin. Kayak udah kayak orang kota aja pakai bahasa Indonesia, padahal Oh, tinggalnya di desa gitu. oh, itu yang menjadikan akhirnya mereka banyak yang menggunakan bahasa Madura daripada bahasa Hmm. Indonesia gitu ya. Karena kalau pakai bahasa apa Indonesia diajak sama temennya. Iya, iya. Padahal kalau untuk bahasa Indonesia itu kan memang sangat penting begitu. Mm-mm. Ya, ini bisa Karena kok bahasa bisa. itu kan jembatan untuk kita Mm-mm. menambah Betul. teman, menambah pengetahuan begitu. Ya, kalau mau pakai ini, insya Allah masih oke ya Pak Muiz ya. Kalau yang dikembangkan adalah teks drama gitu ya. Asalkan teksnya dua bahasa gitu ya. Sehingga nanti ada apa ya, teks dramanya itu nggak sama dengan teks drama yang lain gitu ya. Jadi eh, apa keunikannya adalah yang pertama dia menggunakan dua bahasa, ya bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Kemudian juga apa yang didramakan itu adalah kegiatan yang mungkin tidak di semua daerah itu ada gitu atau ciri khas dari daerah yang di sana itu apa yang paling membedakan banget dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar daerah situ gitu sehingga nanti ketika ditanya apa bedanya teks drama yang mau dibuat ini dengan teks drama yang mungkin biasa ada gitu ya nah nanti kan bisa dijelaskan gitu bahwa teks dramanya ini apa berlatar belakang dari kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan budaya di sana yang berbeda dengan yang ada di luar Bangkalan misalkan. Kemudian juga kenapa kok teks dramanya ada dua bahasa gitu? Karena di sana anak-anak itu kalau berbicara mungkin tidak tidak berbicara bahasa Indonesia tidak selancar bahasa Madura gitu sehingga perlu adanya teks drama yang menggunakan dua bahasa itu tadi.
Gitu ya mungkin ya Pak Muiz ya, gambarannya terkait dengan judul yang diangkat oleh Pak Muiz ini tadi. Nah, nanti kalau misalkan punyanya Pak Muhsin itu sama ya, mungkin nanti pertanyaannya juga sama seperti itu. Jadi yang mau dimaui itu sebenarnya apa sih yang mau dikembangkan dari pelajaran matematikanya itu tadi. Gitu. Tapi kan kalau Pak Muiz kan bahasa Indonesia karena memang yang diangkat adalah temanya berbicara seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah judulnya ini sudah tahu ya, kita sudah sama-sama tahu maksud dari judulnya itu seperti apa. Nah, baru kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, ini kalau saya lihat teksnya ini amburadul seperti ini biasanya teksnya copy paste dari mana, Pak Muiz? Saya begini Ustaz ya, saya kan Mm-mm, kebetulan saya nulis dulu di Microsoft Word mm-mm, ya, atau pertama sih saya nulisnya di kayak di WA, kayak di mm-mm. chat WA Oh, itu Ustaz ya. mm-mm. Nah, terus kemudian saya satukan di Microsoft Word, tapi tidak ada template yang seperti ini. Oh, oh, jadi ini Kemudian di saya copy paste pindahkan ke dari sini. Word-nya gitu ya. Ya, berarti ini rusak gara-gara di copy paste dari Microsoft Word ya. Iya, kan kan dari Mm-mm. pertama itu kan dari WA. Saya kan kayak chattingan itu saja dari chattingan terus disatukan di Microsoft Word terus dipindah yang ke Pindah sini. ke sini. Hmm. Iya, benar. Kalau kemarin, bentar saya ganti source dulu ya. Nah, ini. Jadi kemarin kan ketika mengerjakan pendahuluan gitu ya. Nah, ini kan ketika mengerjakan pendahuluan itu kan sudah saya jelaskan di hari Sabtu kemarin ya bahwa yang apa penting itu jangan lupa ditulis adalah masalah dan solusinya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Muiz tadi masalah dan solusi yang dibutuhkan itu sebenarnya sudah jelas gitu ya, masalahnya apa, solusinya apa itu sudah jelas itu. Tetapi ini kan bahasanya bahasa lisan ya. Jadi ketika Pak Muiz menjelaskan saya menanggapi memberikan masukan itu kan secara lisan bukan secara tertulis gitu. Nah, kadang ya memang dari bahasa lisan itu ketika mau dituliskan itu bisa jadi nanti hasilnya berbeda gitu ya. Jadi kita tahu Iya. maksudnya apa, berbicaranya apa, tapi ternyata tulisannya berbeda. Nah, yang pertama gitu ya, yang paling perlu diingat gitu ya di pendahuluan ini Pak Muiz tidak hanya membutuhkan apa ya tulisannya sendiri atau eh, apa fakta-fakta yang dituliskan itu perlu didukung dengan referensi-referensi yang sesuai gitu ya sehingga kalau misalkan tadi Pak Muiz sudah mengerjakan di bagian apa tadi di Google Doc tadi ya itu belum belum ada referensi yang dipakai gitu ya. Referensi itu seperti misalkan seperti ini ya. Jadi kalau ada kalimat tertentu itu ada bukti dukungnya. Bukti dukung itu ya tadi misalkan dari artikelnya siapa atau dari bukunya siapa Hmm. gitu. Nah, karena ini sudah di zaman sekarang itu buku itu sudah cukup apa ya lama gitu ya artinya kalau misalkan harus nunggu Hmm. buku baru itu kan lama ya nah yang lebih cepat update itu adalah di artikel ilmiah gitu ya sehingga nanti Pak Muiz bisa mencari referensi itu melalui artikel ilmiah nah jadi kalau tadi eh, s- nah misalkan seperti ini. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang memiliki kedudukan penting dalam dunia pendidikan. Ya, di sekolah dasar, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tapi juga media utama dalam proses pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Nah, ini Pak Muiz ini kan baru menuliskan apa yang mungkin menjadi apa ya angan-angannya gitu ya. Nah, ini kan belum ada dukungan dari referensi yang sesuai dengan ini. Nah, ini bisa nanti Pak Muiz menambahkan itu. Jadi kalau kemarin itu saya menjelaskan terkait dengan penulisan masalah itu dimulai dari apa teori, kemudian nanti didukung dengan fakta-fakta yang ada, kemudian nanti dicari perbedaannya, nah baru itu muncul masalah. Nah, ini sebenarnya Pak Muiz sudah mulai menuliskan ke arah situ gitu ya. Di mana paragraf yang pertama ini ya kamu sudah menjelaskan terkait dengan teori-teori terkait bahasa apa bahasa Indonesia yang tidak hanya Indonesia. sebagai mata pelajaran ya, tetapi juga sebagai media utama dalam proses komunikasi gitu misalkan.
Nah, tetapi dalam praktiknya, nah ini kan sudah mulai menuliskan di bagian fakta di lapangannya seperti apa. Ya, jadi eh, apa susunan ini sebenarnya sudah lumayan gitu ya, sudah ada faktanya, sudah ada teorinya, kemudian tinggal nanti dirumuskan kembali masalahnya apa. Jadi kalau misalkan harusnya itu bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa utama di dalam komunikasi gitu ya. Ternyata kalau di Madura itu enggak, ternyata di Madura itu yang menjadi bahasa utama komunikasi itu justru bahasa Madura gitu kan ya. Nah, gimana kemudian nanti Iya. perbedaan-perbedaan ini uh, Pak Muiz arahkan ke tadi apa namanya uh, simulasi-simulasi bahwa uh, apa komunikasi itu yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, latihannya melalui apa? Oh, latihannya melalui drama gitu ya, di mana drama itu membutuhkan teks gitu ya. Nah, teksnya kenapa kok harus dua bahasa gitu ya? Nah, nanti kamu jelaskan lebih lanjut di bawahnya ini. Nah, sementara kalau untuk tujuan penelitian, kemudian apa penyelesaian masalah yang di sini itu masih apa bentuknya kan poin-poin ya. Nah, itu sebaiknya dibuat paragraf seperti di paragraf satu dan paragraf 2 ini. Oh, Ya, jadi tidak ada ya, jadi dijadikan tidak satu. tidak dijadikan poin-poin tapi dijadikan paragraf gitu ya. Sehingga nanti apa orang membacanya apa namanya bisa runtut gitu karena misalkan tadi Pak sudah menunjukkan faktanya, sudah menunjukkan teorinya. Nanti tinggal dituliskan di bawahnya paragraf ini ya masalahnya apa. Ya, kalau misalkan apa tadi harusnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia terus dia ngomongnya ternyata menggunakan bahasa Madura masalahnya di mana. Nah, karena masalah itu muncul tadi ya dia tidak bisa mungkin bahasa Indonesianya kurang, kemudian komunikasi dengan bahasa Indonesianya tidak bisa lancar, itu kan menjadi masalah. Nah, solusinya apa? Oh, solusinya dia diberikan wadah untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cara berkomunikasinya gimana cara mewadahinya? Dengan cara drama. Nah, drama itu butuh butuh teks ya, butuh teks sehingga Pak Muiz akan mengembangkan teks drama, mengembangkan teks drama dua bahasa. Nah, nanti silakan dijelaskan juga di bawahnya kenapa kok dua bahasa, kemudian juga eh, kenapa harus drama. Nah, kenapa harus dua bahasa? Kenapa harus drama? Nah, nanti ini yang diberikan untuk menjelaskan itu dibutuhkan referensi. Nah, nanti silakan Pak Muiz cari referensi di artikel ilmiah yang lain. Nah, nanti dimasukkan ke sini gitu. Misalkan, kenapa kok harus drama? Oh, karena kalau misalkan drama itu nanti dia belajar berbicara, bukan belajar membaca misalkan. Nah, itu ada referensinya gitu. Jadi ada dukungannya ada gitu, bukan hanya opini dari Pak Muiz saja. Nah, nanti kalau sudah baru dijelaskan tujuan penelitian apa. Nah, ini kemudian juga eh, kalau pendekatan-pendekatan ini saya rasa tidak perlu ya Pak Muiz ya. Untuk bagian yang ini saya rasa tidak perlu. Oh ya. Saya kasih komentar. Nah, jadi langsung saja ke fokus ke dalam masalah dan solusi yang ditawarkan itu apa. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada ya juga cari penelitian terdahulu. Jadi kalau ada artikel lain ya yang membahas tentang teks drama dua bahasa. Nah, nanti silakan barangkali ada eh, apa namanya referensi lain atau artikel yang lain yang juga membahas tentang ini gitu. Jadi nanti Pak Muiz punya, oh ternyata yang dulu itu sudah pernah dibahas tentang teks drama. Ini saya bahas lagi, mungkin yang lama teks dramanya berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris misalkan, tapi di sini menggunakan bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Nah, tapi kan beda. Nah, itu yang
tuliskan di bagian pendahuluan. Nah, jadi nanti ini juga bisa ditambah ya Pak Muis ya, bisa ditambahkan teori yang lain dan diberikan referensi ini. Nah, jadi nanti bisa direvisi dulu untuk bagian pendahuluan ini, mulai dari latar belakangnya, kemudian juga sampai ke tujuan penelitian, sampai nanti akan jadi satu pendahuluan yang utuh ya. Jangan lupa nanti kalau Pak Muis mengambil atau mengutip apa kalimat dari artikel ilmiah yang lain ya, jangan lupa nanti daftar pustakanya juga dicantumkan ya. Ini kalau saya lihat di sini Oh, daftar pustakanya kan sudah lama-lama ini tahunnya ya. Nah, ini kalau misalkan sekiranya nanti mencari artikel ilmiah ya, cari rujukan atau daftar pustaka yang baru. Ya, yang baru itu gimana ya 10 tahun terakhir. Kalau misalkan sekarang sudah tahun 2026, maka ya Pak Muiz sebisa mungkin cari yang maksimal tahun 2016 ya. Jadi bisa 2016, iya. 2017 sampai 2026. Nah, itu yang dicari kalau bisa jangan buku seperti ini, tetapi menggunakan artikel ilmiah ya. Jadi uh, nah, seperti ini sudah pakai artikel ilmiah ya, yang berbahasa Indonesia saja, saya rasa tidak apa-apa gitu, masih masih sambil belajar gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah bisa cari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia, kemudian sudah cari yang cocok, kemudian baru dikembangkan lagi ke artikel-artikel yang mungkin internasional, nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas ini tadi ya, untuk referensi kita gunakan yang 10 tahun terakhir, dan itu menggunakan artikel ilmiah ya, kecuali memang memang rujukan-rujukan yang primer gitu ya, misalkan nanti di apa metodologi atau mungkin nanti di bagian mana yang bukunya itu memang harusnya yang lama gitu. Nah, itu boleh silahkan dipakai ya, tapi kalau untuk pendukung-pendukung nah, itu hanya cukup menggunakan artikel ilmiah yang 10 tahun terakhir. Itu kamu silahkan kalau ada apa tanggapan dari yang sudah saya sampaikan ini tadi. Berarti untuk pendahuluan ini berarti saya cuman kurang di referensi begitu ya Ustaz? Iya, sama harus tambahkan yang tadi kamu kan masih pendek ya tadi apa Iya, pendahuluan kan masih iya. pendek. Nanti silakan ditambahi yang saya tuliskan yang tambahan-tambahan di sini ya. Masalah solusi yang saya kapsul-kapsul ini nanti silakan dituliskan lagi dan diberikan referensi. Nah, coba nanti sampai situ dulu, Ah, nanti kira-kira jadinya seperti apa. apa sih? Mm-mm. Ya, ada lagi Pak Muiz, barangkali ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Untuk sekarang mungkin sudah Mm-mm. cukup jelas Ustaz Mm-mm. karena memang tidak terlalu banyak begitu. Mm-mm. Oke, nanti Pak Muiz sementara bisa merevisi ini dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai ya seperti biasa nanti silahkan langsung ditaruh di Google Drive ya. Kemudian nanti mungkin saya akan ngelis lagi jadwal bimbingan yang baru untuk pekan depan ya. Nah ya, Ya, terima mungkin kasih. untuk jadwal bimbingannya mungkin Mm-mm. saya akan tetap di hari Jumat Jumat Ustaz. ya, awalnya pas libur ya. Iya. Ya, nanti nggak apa-apa kalau Iya. misalkan sebelum hari Jumat Pak Muiz sudah apa namanya sudah mengumpulkan dulu nanti baru zoomnya di hari Jumat gitu ya. Jadi biar bisa saya baca terlebih dahulu. Ada lagi Pak Muiz? Sudah tidak ada Ustaz. Sudah tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sekian dulu ya Pak Muiz. Ya, terima kasih banyak. Nanti barangkali Pak Musin Iya. juga, Pak Muiz barangkali juga bisa membantu Pak Musin itu ya. Kalau misalnya sudah tadi sudah dengar penjelasan saya, kita sudah diskusi gitu. Nanti barangkali juga punya Pak Musin bisa direvisi sesuai dengan apa namanya yang kita bahas tadi gitu. Karena punya Pak Musin ini kan nanti juga belum jelas ya. Mungkin juga nanti akan saya tanyakan ke beliaunya pengembangan apa yang memang mau dibuat gitu ya. Jadi masalahnya sebenarnya belum 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 fix gitu Pak punya Pak Musin ya. Nanti tinggal kalau sudah ada apa produk yang jelas nanti Pak Muiz bisa membantu Pak Musin dalam menyusun bagian pendahuluannya. Gitu ya Pak Muiz ya. Oh, Ya, terima iya kasih Ustaz. banyak kehadirannya Pak Muiz hari ini. Ya, semoga nanti bisa direvisi segera gitu ya dan hasilnya bisa maksimal. Nah, terima kasih banyak. Saya Terima akhiri. kasih untuk bimbingannya Ustaz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.